Ketemu lagi dengan saya, Dr. Zila, di Doctor's Talk. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apakah benar berita yang banyak beredar di masyarakat luas tentang krim racikan dokter itu berbahaya dan bikin ketagihan. Nah, sebelum kita membahas lebih panjang lagi dan lebih lanjut, kita perlu bertanya, siapa dokter yang meracik? Dari mana krim itu didapatkan? Dan siapa yang menggunakan? Apakah sudah tepat atau krimnya belum tepat sasaran? Nah, itu juga perlu dipertanyakan. Kita akan membahas lebih dalam lagi. Nah, dokter disumpah oleh sumpah profesi, sehingga ketika dokter berpraktek, dokter estetik pun, maka dia dituntut untuk mengedepankan keamanan dari pasien tersebut. Nah, termasuk dalam hal produk krim racikan. Nah, sebelum dokter itu memberikan krim racikan, maka dokter wajibnya harus memeriksa kondisi pasien tersebut. Yang kedua, barulah dokter akan meresepkan sesuai dengan kondisi kulit pasien tersebut. Dan setiap pasien tentunya memiliki jenis dan kriteria kulit yang berbeda. Ketika dokter melihat jenis kulit pasien tersebut, dokter akan menilai apakah pasien tersebut membutuhkan krim yang berupa racikan, sehingga produk-produknya yang ada di dalam krim tersebut harus dievaluasi rutin. Yang kedua, apakah pasien tersebut memiliki jenis kulit yang bebas sebenarnya menggunakan produk apa saja, yang penting produknya aman dan bisa dipakai untuk seterusnya. Nah, seringkali krim yang beredar di masyarakat adalah krim yang kita tidak tahu isinya apa dan siapakah dokter yang meresepkan dan siapa pula yang meraciknya. Apakah benar-benar dokter dan apakah prosedur dalam pembuatannya sudah sesuai dengan etika farmasi? Nah, seringkali masyarakat terjebak oleh iklan dan seringkali mereka terjebak karena hanya sekedar testimoni, sehingga yang katanya krim racikan dokter tersebut dipakai oleh kalangan luas di masyarakat dan dipakai dalam jangka waktu yang lama. Padahal ada aturan tertentu sehingga krim racikan dokter itu apakah bisa digunakan jangka panjang atau secukupnya. Nah, ketika pasien datang dan berkonsultasi ke klinik estetik dan bertemu dengan dokter estetik, maka dokter akan memberikan terapi secara sesuai aturan, yaitu pengobatan dengan prinsip rasional. Dan itu sudah ada aturan bakunya. Nah, prinsip yang pertama adalah sesuai indikasi atau tepat indikasi. Contoh, krim untuk pengobatan akne, ia digunakan untuk pasien-pasien dengan kondisi akne. Tidak bisa krim pengobatan akne itu dengan tujuan untuk mencerahkan, berbeda. Nah, begitu pula dengan krim yang diracik khusus untuk flek, maka tidak bisa digunakan untuk mengobati akne, seperti itu. Prinsip yang kedua adalah tepat kondisi pasien. Artinya apa? Misal, pada kasus pasien berjerawat. Berjerawat ada berbagai kriteria, ada yang berjerawat dengan kondisi ringan, ada jerawat dengan kondisi sedang, dan ada yang berat. Tidak semua krim racikan jerawat pun bisa dipakai untuk semua kasus jerawat. Jadi, konsultasikan dan carilah pengobatan yang tepat, bukan krim racikan yang hanya sekedar katanya krim racikan dokter. Berikutnya adalah prinsip yang ketiga. Nah, prinsip yang ketiga adalah tepat obat. Di sini juga termasuk dalam keamanan dan sesuai kondisi pasien. Contoh misalnya, pasien dengan kasus flek. Apakah dia dengan kasus flek yang jenis kulitnya kering atau dia kasus flek dengan jenis kulit yang berminyak? Dan salah satu lagi contohnya yang sering banyak bermasalah adalah kulit kusam. Apakah kulit kusamnya karena banyaknya sel kulit mati yang masih ada dan menumpuk di wajah, atau kusam karena bekas jerawat? Jangan lupa bahwa merkuri sangat dilarang keras berada di dalam krim racikan. Itu pun mengapa kalau kalian datang ke klinik, maka kalian sudah bisa percaya bahwa klinik akan mengedepankan prinsip aman dan tepat obat untuk pasiennya. Nah,
prinsip yang berikutnya adalah prinsip keempat, yaitu tepat dosis. Di mana tepat dosis ini juga berkaitan dengan prinsip yang ketiga tadi, yaitu tepat obat dan aman. Nah, banyaknya yang beredar di masyarakat adalah satu krim racikan tetapi dipakai oleh semua kalangan dengan semua kasus. Itulah mengapa biasanya krim racikan dokter akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh pasien. Biasanya terjadi breakout, tiba-tiba jerawatan merah meradang, dan biasanya juga mereka tiba-tiba muncul flek dengan kasus yang sudah cukup berat. Prinsip kelima berikutnya adalah tepat informasi, termasuk cara penyimpanan, aturan pakai, dan yang berikutnya adalah aturan-aturan tertentu selama penggunaan krim racikan tersebut. Apakah kalian yang menggunakan katanya krim racikan dokter sudah mendapatkan informasi tersebut? Nah, pastikan kalian mendapatkan informasi yang cukup jelas. Nah, prinsip keenam yang paling penting adalah prinsip tepat edukasi dan tepat evaluasi. Kenapa? Karena menggunakan krim racikan dokter tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga pasien harus tetap mengevaluasi dengan dokter yang memberikan, dan dokter akan memberikan edukasi sehingga pasien tidak akan merasakan cemas atau khawatir apabila ada keluhan selama menggunakan krim racikan dokter. Kenapa sih krim racikan dokter harus tetap dievaluasi? Karena wajah kita adalah salah satu bagian dari organ tubuh. Ketika mendapatkan pengobatan, maka akan memberikan respon yang berbeda pada setiap obatnya. Nah, apakah kalian sudah tahu bagaimana sih bentuk syarat bahwa krim racikan itu legal atau ilegal? Nah, Kas Estetik Klinik memiliki berbagai varian produk, termasuk krim racikan dokter. Tapi jangan khawatir, karena apa? Karena Kas Estetik Klinik sudah legal produknya. Saya akan memberikan contoh. Ini adalah salah satu krim racikan dokter. Kenapa? Karena dia disertai oleh label biru. Label biru menandakan bahwa krim racikan ini dibuat oleh dokter sepenuhnya dengan resep dan takaran yang sesuai dosisnya untuk pasien. Serta lambang biru ini menyatakan juga bahwa ada apoteker yang meraciknya, sehingga racikannya tidak mungkin abal-abal. Berikutnya yang kedua, krim juga ada yang dia bersifat penggunaan bebas. Artinya apa? Penggunaan jangka panjang boleh dilakukan. Krim tersebut biasanya sudah berlabel dan bersegel. Salah satunya contoh yang ada di sini. Maka kalian harus peka dan kalian harus tahu di mana kalian bisa mendapatkan krim racikan yang sesuai dengan kondisi kulit kalian. Nah, dari sini kita sudah tahu akhirnya bahwa apakah memang benar-benar krim racikan dokter itu bikin ketagihan atau justru berbahaya? Justru tidak. Karena apa? Krim racikan dokter itu berprinsip pada pengobatan rasional yang sudah baku aturannya. Nah, tinggal kita evaluasi bersama apakah kalian sudah mendapatkan pengobatan memang benar-benar ke dokter. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk datang ke klinik dan konsultasikan bersama dokter estetik. Nah, di klinik Kas Estetik, kalian akan bertemu dengan dokter untuk berkonsultasi. Apakah kalian membutuhkan krim racikan atau tidak? Nah, kalau memang kalian membutuhkan krim racikan, jangan khawatir. Krim racikan kita sudah legal dan diresepkan sesuai dengan kondisi kulit kalian. Selain itu, klinik Kas Estetik juga sudah memiliki produk-produk skincare yang sudah terverifikasi dan terregistrasi BPOM. Jadi, jangan segan-segan untuk datang dan konsultasikan permasalahan wajahmu. Menyesal memang selalu ada di belakang. Jadi, jika kalian merasa kulit wajah ataupun kulit tubuh kalian bermasalah, segera datang ke Kas Estetik Klinik dan konsultasikanlah ke dokter supaya kalian mendapatkan penanganan yang tepat dan aman. Tidak ada hal yang bersifat estetik tetapi kilat, instan, dan tidak ribet. Karena apa? Semuanya membutuhkan evaluasi dan edukasi.
Nah, dari penjelasan ini, mari kita evaluasi apakah krim racikan yang sudah dipakai memang benar-benar sesuai dan legal, atau kalian sudah menggunakan krim racikan dalam jangka waktu yang panjang. Itulah mengapa berita luas karena krim racikan dokter yang katanya berbahaya dan bikin ketagihan beredar sangat pesat di masyarakat. Kalaupun memang dari dokter krim racikannya, apakah pasien sudah mengevaluasi bersama dan secara konsisten? Jangan lupa, tidak ada sesuatu yang bersifat instan. Ingatlah bahwa standarisasi cantik tidak hanya sekedar putih dan glowing saja, akan tetapi kulit yang sehat akan membuatmu terlihat lebih cantik dan terlihat awet muda. Segeralah datang ke Kas Estetik Klinik karena apa? Karena di sini semuanya aman. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi tentang Kas Estetik Klinik, kalian bisa langsung follow Instagramnya di @kasestetik_klinik dan @kasestetik_klinik Cilegon. Jangan lupa juga bahwa Kas Estetik Klinik juga memiliki channel YouTube yaitu Kas Estetik Klinik Channel YouTube.